Untuk seluruhnya, instruksi saya ambil alih. Siap! Gerak! Istirahat di tempat. Gerak! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Kantor Basarnas Semarang yang diwakilkan kepada Bapak Didit Ari Ristandi SE selaku Kepala Seksi Sumber Daya. Yang kami hormati Kepala Pelaksana BPBD Karanganyar Bapak Bagus Darmadi SHMM. Yang kami hormati pula pimpinan MTA Pusat Al Ustadz Nur Khalid Saifullah LCM Hum, dan tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang kami hormati, serta peserta Diklat-Sar MTA Angkatan ke-13 tahun 2022 yang kami banggakan. Puji syukur alhamdulillah senantiasa mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga di kesempatan siang hari ini kita bisa bertemu dalam apel penutupan Diklat-Sar MTA Angkatan ke-13 tahun 2022 dengan keadaan sehat. Hadirin yang kami hormati, izinkan saya selaku Master of Ceremony membacakan susunan acara apel penutupan Diklat-Sar MTA tahun 2022. Acara pertama yakni pembukaan. Acara kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara ketiga laporan Ketua Panitia. Acara berikutnya sambutan-sambutan. Dan setelah itu pelepasan tanda peserta dan pemberian topi secara simbolis sebagai anggota SAR baru. Acara yang ke-6 yakni lain-lain, dan terakhir penutupan. Hadirin yang kami hormati, memasuki acara yang pertama yakni pembukaan. Mari kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah. Kepada komandan barisan, pasukan disiapkan. Untuk seluruhnya, instruksi saya ambil alih. Siap! Gerak! Hadirin yang kami hormati, acara yang kedua yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin kami mohon berdiri.
Para hadirin disilahkan duduk kembali. Komandan barisan pasukan diistirahatkan. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yakni laporan Ketua Panitia kepada Saudara Fatah Yasin. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Al-Ustadz Nur Khalid Syaifullah LCM dan segenap pengurus pusat Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran. Yang kami hormati Bapak Bupati Karanganyar yang diwakili Kepala Pelaksana BPBD Karanganyar Bagus Darmadi SHMM. Yang kami hormati Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang yang diwakili Kepala Seksi Sumber Daya Bapak Didit Ari Ristandi SE. Yang kami hormati Kapolres Karanganyar atau yang mewakili. Yang kami hormati Dandim 0727 Karanganyar atau yang mewakili. Yang kami hormati Koordinator Pos Pencarian dan Pertolongan Surakarta Bapak Arif Sugiarto SH. Yang kami hormati Komandan SAR Kabupaten Karanganyar Bapak Prihanto SEMM. Yang kami hormati segenap jajaran Forkompimda dan Forkompimcam atau yang mewakili. Yang kami hormati bapak-bapak dan saudara tamu undangan yang tidak bisa saya sebut satu persatu, serta rekan-rekan peserta diklat yang kami banggakan. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berkah dan rahmatnya bagi kita semua. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Ustadz, Bapak dan Saudara tamu undangan yang kami hormati, sebelumnya izinkan kami menyampaikan laporan Panitia Diklat SAR MTA 2022. Perlu kami laporkan bahwasannya untuk pelaksanaan Diklat Dasar SAR telah selesai kami laksanakan dengan lancar, tertib, dan tanpa ada suatu apapun. Diklat SAR yang kami mulai sejak hari Senin 12 Desember sampai hari ini Sabtu 17 Desember 2022 sepenuhnya berjalan lancar. Acara demi acara, materi demi materi dapat sepenuhnya tersampaikan dengan tertib dan lancar. Diklat kami laksanakan dengan jumlah peserta 124, 97 dari MTA dan 27 dari Aturots yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia. Insya Allah semua bisa menerima materi, baik materi ruang ataupun materi praktik di lapangan. Sangat kami syukuri atas pertolongan Allah, juga diklat berjalan lancar dengan dukungan cuaca yang bersahabat seperti halnya siang hari ini. Diklat telah kami selenggarakan di 4 tempat berbeda. Dimulai Ahad malam, kita sudah awali acara registrasi dan pendataan untuk peserta. Kemudian dilanjutkan hari Senin sampai Selasa sore, kita laksanakan penyampaian materi Medical First Responding atau MFR dan materi ESAR di Gedung Gelanggang Olahraga Ponpes MTA ini. Kemudian Selasa sorenya kita geser tempat pelatihan ke Tlogodlingo Tawangmangu untuk praktek materi ESAR dengan langsung mempraktekkan materi di dalam hutan sampai hari Rabu sore. Setelah itu kita bagi menjadi 2 kelas. Untuk kelas yang mendapatkan materi Vertical Rescue, kita geser ke Majelis MTA Cabang Tawangmangu 1 untuk penyampaian materi ruang Vertical Rescue.
Dilanjutkan paginya kita bergeser lagi ke Gunung Gamping untuk materi vertikal. Karena pada siang hari cuaca di Gunung Gamping hujan, kita bergeser kembali ke Majelis Tawangmangu 1 untuk melanjutkan praktek materi vertikal rescue sampai sore. Dan untuk kelas yang mendapatkan materi water rescue, kita geser ke Gor Ponpes untuk penyampaian materi ruang. Dilanjut paginya kita bergeser lagi ke Waduk Delingan untuk praktek materi water rescue. Dilanjut simulasi pertolongan di air sampai sore. Kemudian malamnya, bagi kelas yang mendapatkan materi vertical rescue, bergeser dari Majelis Tawangmangu 1 ke Gor Ponpes untuk penyampaian materi water rescue. Sedangkan kelas yang mendapatkan water rescue bergeser dari Waduk Delingan ke Majelis Tawangmangu 1 untuk penyampaian materi vertical rescue. Jumat pagi pergeseran ke Gunung Gamping bagi kelas vertical rescue untuk praktek materi vertical rescue. Tetapi karena cuaca hujan, penyampaian materi dilanjutkan di Majelis Tawangmangu sampai sore. Dan pergeseran ke Waduk Delingan bagi kelas water rescue untuk praktek materi water rescue. Dilanjut simulasi pertolongan di air sampai sore. Jumat sore semua kelas bergeser ke Gor Ponpes untuk evaluasi secara keseluruhan kegiatan di Glatsar. Kemudian Sabtu pagi penyampaian materi tambahan mengenai pengoperasian Alkon, Censo, dan pengenalan alat selam sampai jam 11 siang. Kemudian ba'da zuhur kita bergeser ke halaman Masjid Ponpes ini untuk acara penutupan. Besar harapan kami dengan terselenggaranya di Glatsar MTA tahun 2022 ini nanti menjadi awal yang baik untuk mempererat tali silaturahmi baik kami selaku SAR MTA dengan rekan-rekan Basarnas maupun dengan rekan-rekan SAR Aturots yang kali ini kita berlatih bersama. Al-Ustadz, Bapak dan Saudara tamu undangan yang kami hormati, sekali lagi kami haturkan terima kasih dan semoga kerjasama yang telah terjalin dengan baik ini dapat berlanjut ke depannya dengan lebih baik. Al-Ustadz, Bapak Saudara tamu undangan yang kami hormati, sekiranya sekian yang dapat kami laporkan. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ada hal yang kurang berkenan dalam hati Bapak Saudara. Sekali lagi kami haturkan terima kasih. Cukup sekian laporan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, acara berikutnya sambutan-sambutan. Yang pertama, sambutan dari Kepala Kantor Basarnas Semarang yang diwakilkan kepada Bapak Didit Ari Ristandi SE selaku Kepala Seksi Sumber Daya. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bupati Karanganyar yang pada saat ini diwakilkan oleh Bapak Kalak BPBD Karanganyar. Yang saya hormati pimpinan MTA Al-Ustadz Nurkolis Saifullah LC MHUM. Yang saya hormati pula seluruh tamu undangan Forkom Pimda, Forkom Pincam, instansi TNI, Polri maupun dari organisasi yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan seluruh peserta yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala,
Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat rahmat dan hidayah serta izinnya kita dapat berkumpul bersilaturahmi dalam acara penutupan pendidikan dan latihan dasar di Klatsar MTA pada hari ini. Dan tidak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus SAR MTA bahwa pada kegiatan ini adalah hasil keberlanjutan atau tindak lanjut dari perjanjian kerjasama antara SAR MTA dan Basarnas Semarang khususnya yang telah kita laksanakan pada tahun ini. Ini adalah dalam bentuk pembinaan. Salah satu klausul dalam PKS adalah dalam bentuk pembinaan potensi, di mana kami Basarnas khususnya di kantor Basarnas Semarang sedikit menjelaskan bahwa dalam pasal 2 PP 21 tahun 2017 adalah turunan dari Undang-Undang 24 tahun 2014 tentang pencarian dan pertolongan. Di dalam klausul pasal 21 tahun 2000 PP 21 tahun 2017 tentang pembinaan, bahwa pemerintah bertanggung jawab melakukan pembinaan potensi yang dilaksanakan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas. Jadi pembinaan potensi pencarian dan pertolongan dilakukan terhadap setiap orang dan instansi atau organisasi yang memiliki potensi pencarian dan pertolongan, termasuk dalam hal ini adalah potensi dari SAR MTA. Siapa saja yang dikatakan potensi pencarian dan pertolongan adalah potensi pencarian dan pertolongan adalah sumber daya manusia, sarana dan prasarana, informasi dan teknologi serta hewan yang dimiliki setiap orang dan instansi atau organisasi yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan. Dalam hal ini bagi peserta mudah-mudahan apa yang diberikan oleh instruktur kami dari Basarnas yang berkolaborasi dengan instruktur dari teman-teman dari SAR MTA, yang mana dari teman-teman SAR MTA juga sedikit banyak telah mendapatkan ilmu dari kami, dari Basarnas khususnya dari kantor pencarian dan pertolongan Semarang, berkolaborasi dan hasilnya akan ditularkan kepada seluruh peserta semua. Jadi mudah-mudahan apa yang telah diberikan dari teman-teman instruktur, baik itu dari Basarnas dan dari teman-teman SAR MTA, bermanfaat bagi peserta semua dan dapat ditularkan kepada rekan-rekan di tempat kerja masing-masing atau di lingkungan, baik itu masyarakat, di tetangga sekitar. Jika ada kebutuhan kecelakaan atau musibah, bisa dimanfaatkan ilmu yang telah didapat. Semoga apa yang telah dilaksanakan selama 6 hari, dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu ini, semua bisa diaplikasikan dengan baik. Mungkin itu saja singkat dari saya atas nama pimpinan Basarnas khususnya kantor pencarian dan pertolongan Semarang, melalui saya mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasamanya ini kepada pimpinan MTA. Mudah-mudahan kita tidak berhenti sampai di sini, kerjasama tetap kita lanjutkan, baik itu nanti pada saat kejadian musibah bencana, kecelakaan, baik itu di sekitar Solo Raya ataupun dimanapun, kita selalu bekerja sama dengan baik untuk kedepannya. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan khususnya dari teman-teman instruktur dalam penyampaian materi atau sikap, juga mohon dimaafkan. Semuanya adalah
kesengajaan dari teman-teman kami, dan dari kami selaku pimpinan mengucapkan banyak terima kasih kepada peserta semua telah mengikuti dengan baik. Saya akhiri, billahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hadirin yang kami hormati, sambutan berikutnya dari Bapak Bagus Darmadi, SHMM, selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Karanganyar. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Yang saya hormati Bapak Al-Ustadz Nur Khalid Saifullah. Angeliram iki jenenge. Yang saya hormati Bapak Kapolres Karanganyar atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Dandim atau yang mewakili, Bapak Camat Mojogedang yang saya hormati, Bapak dari Basarnas Semarang yang saya hormati, dan Basarnas dari Surakarta, Pak Arif yang saya hormati, Kepala Satpol PP Kabupaten Karanganyar yang saya hormati, dan Lorkom Pinca Kecamatan Mojogedang yang saya hormati, tamu undangan serta rekan-rekan peserta diklat SAR MTA yang pada siang hari ini mengadakan apel. Patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan, masih diberi kesehatan untuk dapat berkumpul di halaman Masjid MTA yang sangat megah ini, sangat luar biasa ini. Sekali lagi ini merupakan suatu kebanggaan untuk Kabupaten Karanganyar. Diklat SAR MTA, tepuk tangan untuk MTA. Ketoknya kurang meriah, meriah lagi, tepuk tangan untuk MTA. Sangat luar biasa memang MTA pada saat COVID melanda di Kabupaten Karanganyar. Bulan Juni, bulan Juli, Agustus 2020 atau 2021 itu, ini MTA itu sumbangsihnya pada Kabupaten Karanganyar itu sangat luar biasa Pak Ustadz. Jadi teman-teman MTA ini tanpa mengenal waktu, tanpa mengenal siapapun itu, di WA mangkat, nganti ora di WA ya mangkat. Saking semangatnya ini ya. Tepuk tangan lagi untuk teman-teman relawan SAR MTA ini. Matur nuwun sekali, ini tanpa dukungan panjenengan sami ternyata pemerintah itu juga lemah, tidak bisa untuk menangani hal-hal yang sangat-sangat rumit. Dan ini merupakan terobosan dari MTA untuk membuat suatu tim SAR yang sangat luar biasa, ini sangat luar biasa. Dan kalau kami lihat, kami teliti, ternyata peralatan dari MTA itu sangat-sangat komplit. Kalah BPBD itu kerapas-kerapas kayak Pak. Pak Ustadz, betul Pak Ustadz. Jadi ini semua baru-baru semua, itu loh. Yang dipajang yang baru, tapi saya tidak tahu. Tapi alhamdulillah semuanya baru dan difasilitasi oleh Pak Ustadz. Ini sangat peduli sekali Pak Ustadz pada masalah kemanusiaan di Kabupaten Karanganyar, dan hanya apa itu maksud saya tidak hanya di Kabupaten Karanganyar.
Dimanapun berada, kalau kita sudah terjun ke bidang kemanusiaan, ya kita harus siap, harus tanggap dan tidak mengenal siapa itu. Sing penting duwe nyawa lah itu loh. Duwe nyawa njaluk pitulungan yo ditulungi. Tidak harus melihat kuwi sapa, kuwi A, kuwi B, kuwi abang, kuwi ijo, kuwi kuning. Harapan saya gitu kalau kita sudah terjun ke dunia kemanusiaan. Terima kasih sekali lagi. Sebelumnya kami izinkan Bapak Bupati sebenarnya mau rawuh dan saya baru di WA jam 1 kurang 1/4. Tulung yang ke MTA jenengan wae ya gitu. Saya ini masih banyak acara, nanti kalau nunggu saya kesoren itu Pak Ustadz ini, jadi mohon maaf Pak Bupati mboten saged rawuh karena memang acaranya sangat padat sekali. Dan sekali lagi pemerintah Kabupaten Karanganyar mengucapkan terima kasih atas semua kiprah ataupun kegiatan-kegiatan yang diadakan MTA ini. Ini sangat bermanfaat sekali untuk masyarakat. Semua yang dilakukan itu adalah untuk kemanusiaan hingga sangat-sangat baik. Dan tadi saya sudah ngomong-ngomong sama Pak Ustadz, ternyata ini pesertanya tidak hanya dari Kabupaten Karanganyar ya Pak, dari seluruh Indonesia. Ini tepuk tangan lagi untuk MTA ini. Dari Indonesia luar biasa. Ini sangat luar biasa dari. Yang dari Sumatera ada nggih? Sumatera ada? Pundi coba ngacung. Isa basa Jawa? Ketok ora kula ketok. Biasanya ngadeg neng podium saya tidak kelihatan, nah, jadi saya pilih di depan gitu. Ya mbuh dimben mungkin lahir saya itu pas musim kemarau atau apa gitu kan. Tapi tidak perlu disyukuri saja ini karena memang itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Matur nuwun ini dan di luar MTA juga ada nggih Pak Ustadz nggih. Ya alhamdulillah. Jadi MTA itu sudah ambyur ke masyarakat, jadi tidak pilih-pilih, sing penting tugas kemanusiaan. Ini sangat luar biasa sekali. Mungkin SAR ataupun Diklat atau MTA ini mempunyai yel. Kagungan yel mboten? Yele apa kuwi? Pripun? Yelnya apa ini? Gen rada semangat, orang meneng wae. Masake. Yelnya apa yelnya? Ayo coba nggih, ayo. Ndak apa-apa, diyel-yel. Sangat luar biasa. Nah ini karena untuk semangat. Matur nuwun. Oh ada lagi. Yo wes ayo wes. Manut.
Apa meneh iki? Hoi. Matur nuwun, wah jos sekali ini, guys. Ora rugi 5 dino iso kaya ngene iki. Ning ngapunten nggih. Jane iki mau luwene urung pati gandeng yel-yel dadi luwe banget. Tidak masalah, ini untuk semangat teman-teman semuanya. Jadi untuk menyemangatkan diri, untuk menyemangatkan jiwa kita, kita harus punya yel-yel semacam ini. Gen orang langut gitu. Jadi kan sekali lagi nih pemerintah Kabupaten Karanganyar matur nuwun, dan kami ingatkan kembali bahwa di Kabupaten Karanganyar ini kalau kita lihat kebencanaan atau bencana-bencana yang terjadi itu sebenarnya bukan murni alam. Sekarang itu sudah banyak kejadian itu ulah dari manusia itu sendiri. Nah ini makanya tugas panjenengan sekarang bergeser untuk menjadi ataupun mengedukasi pada masyarakat, memberi pengetahuan pada masyarakat. Yen gawe omah ki ngene sing bener, yen manggon ki ngene, ayo padha nandur. Nah itu loh. Menurut penelitian nggih, kalau manusia itu untuk bernafas di alam ini memerlukan 2 pohon untuk bernapas. Yen kowe ora nanam pohon, terus arep ngerebut napase sapa? Ngerebut napase tanggane. Lah ini makanya monggo, ini tugas kalian semuanya, kita untuk menanam pohon, penghijauan, yang lainnya agar semuanya jadi baik dan bumi ini tidak murka, karena memang akhir-akhir ini di mana-mana ini sudah terjadi bencana, dan alhamdulillah di Kabupaten Karanganyar ini saya kira kejadian yang sangat kecil untuk presentasinya kalau dibandingkan dengan tahun-tahun kemarin. Ini karena memang kesiapsiagaan kita untuk menangani masalah bencana, sehingga kita dapat bencana itu dapat kita antisipasi lebih dini. Ini bencana sing ora iso di antisipasi itu kan angin puting beliung. Nah, itu masalahnya nek puting beliungnya itu ya sih jadi masalah lah ini. Saya kira itu teman-teman semua, sekali lagi matur nuwun dan selamat atas kelulusan panjenengan. Ada yang tidak lulus ini? Lulus semua nggih? Alhamdulillah. Kalau ada diklat-diklat semacam ini ikut wae, ikut melu, wis pokoknya melu. Tidak usah nolak. Wis melu diklat 5 dino, 4 dino. Sing penting lu ngokong omah timbang diseneni bojone nang omah. Nah, ini ngene-ngene. Biasanya relawan itu ya kuwi musuh iki ya kuwi alam karo bojone. Lah itu lho. Kadang bojone ora digatekne, bengi-bengi udan ya kuat wis metu. Nah inilah jiwa kita, jiwa kemanusiaan. Untuk itu sekali lagi matur nuwun Pak Ustadz, matur nuwun sekali lagi, dan kami terus mengharapkan untuk selalu berkolaborasi dengan pemerintah
khususnya BPBD Kabupaten Karanganyar dalam pelaksanaan ataupun penanganan dan yang lainnya, termasuk diklat-diklat ataupun pelatihan-pelatihan yang lain, dan kami support untuk MTA di Kabupaten Karanganyar ini. Sekali lagi matur nuwun dan selamat untuk panjenengan. Saya itu yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, sambutan berikutnya yakni dari pimpinan pusat MTA, dan sekaligus kami mohon menutup kegiatan Diklat SAR MTA Angkatan ke-13 tahun 2022 kepada Al-Ustadz Nur Khalid Saifullah LC Mhum. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana ilal Islam fa asbahna muslimin wa gharrasa fi qulubinal imana fa asbahna mu'minin wa amarna bil ibadati linakuna minal muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sebelum kita melanjutkan, sudah ada yang pingsan. Teman-teman yang ikut diklat belum ada yang pingsan? Insya Allah tidak pingsan ya. Yang terhormat Bapak Bupati Karanganyar, dalam hal ini diwakili oleh beliau Kepala Pelaksana BPBD Bapak Bagus. Insya Allah beliau ini di antara yang hadir ini paling bagus dan akan tetap bagus. Yang terhormat pula Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang yang diwakili Kepala Seksi Sumber Daya, beliau Bapak Didit Aris Ristandi, dan juga yang terhormat Bapak Kapolres Karanganyar atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Dandim 0727 Karanganyar, ada yang mewakili, yang terhormat Koordinator Pos Pencarian dan Pertolongan Surakarta Bapak Arif, yang terhormat Kepala Pelaksana BPBD Karanganyar, beliau Bapak Bagus tadi mewakili Bapak Bupati, yang terhormat Komandan SAR Kabupaten Karanganyar atau yang mewakili, yang terhormat segenap jajaran Forkopimda dan Forkopimca, dan tentu tidak kita lupakan yang terhormat Bapak Camat Mojogedang, Bapak Lurah, alhamdulillah beliau juga bisa rawuh, dan juga bapak-bapak pimpinan pusat Majelis Tafsir Al-Quran maupun pimpinan perwakilan Majelis Tafsir Al-Quran se-Solo Raya, dan pembina SAR MTA, dan juga ketua SAR MTA, ketua Satpol PP Karanganyar, dan tamu-tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Wabil khusus saudara-saudara kami, ketua panitia pelaksana dan keluarga besar SAR Majelis Tafsir Al-Quran dimanapun berada, dan tentunya saudara-saudara kami peserta pendidikan latihan dasar
SAR yang ke-13 yang diselenggarakan oleh Majelis Tafsir Al-Quran. Alhamdulillah, rasa syukur tersendiri kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan seluas-luasnya untuk menjadi sebaik-baik hamba di sisinya, yang telah memberikan kita kesempatan menjadi seorang muslim sehingga punya potensi untuk bermanfaat bagi manusia lainnya. Dan solawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri toladan kita yang diutus oleh Allah sebagai pembawa rahmat bagi semesta, mendidik semesta, mendidik manusia sehingga menjadi manusia yang sesungguhnya sesuai dengan tujuan penciptaan Allah. Kemudian berikutnya, tentu rasa terima kasih tak terhingga kami sampaikan kepada pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam hal ini baik tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten maupun yang ke bawahnya. Alhamdulillah telah memberikan kesempatan kepada kami untuk bersinergi, tidak lain dan tidak bukan dalam rangka totalitas menjalankan apa yang menjadi perintah Allah, yaitu at-ta'awun 'alal birri wat taqwa, tolong menolong, bahu membahu dalam kebaikan dan ketakwaan. Salah satunya adalah tolong menolong sebagai sesama manusia, tanpa pamrih, tanpa pandang bulu. Ini patut kita syukuri. Perlu kami informasikan kepada Bapak Ibu tamu undangan bahwa Majelis Tafsir Al-Quran ini sebagai lembaga dakwah tentu bukan hanya sebatas dakwah dari mimbar ke mimbar. Kalau dakwah dari mimbar ke mimbar itu teori kebenaran agama tersampaikan melalui mimbar ke mimbar. Namun yang namanya Islam bukan hanya teori, butuh praktek. Maka teori-teori kebenaran yang sudah kami dapatkan itu harus dipraktekkan. Bagaimana dari mimbar ke mimbar dalam pengajian-pengajian kami mendapatkan teori kebenaran Quran, teori kebenaran sunnah, kewajiban seorang muslim menolong sesama tanpa pamrih, tanpa pandang bulu, harus dengan keikhlasan, hanya mengharap ridha Allah. Itu kami dapatkan dari mimbar ke mimbar. Namun kalau kita berhenti hanya di situ, ilmu kita la yanfa. Ilmu yang tidak dipraktekkan, ilmu yang tidak diamalkan itu hanya seperti pohon tanpa buah, gak ada manfaatnya. Tidak akan bisa menjadi amal soleh kita di sisi Allah, tidak akan bisa menjadi tabungan akhirat kita kelak saat kita berdiri seorang diri dengan tubuh bergetar di hadapan Hakim yang maha adil, Hakim yang tidak terima suap, tidak bisa disogok dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Hakim yang maha adil, yang maha mengetahui ucapan kita maupun perbuatan kita. Oleh karena itu sudah menjadi keharusan, menjadi kewajiban bahwa seluruh keluarga besar Majelis Tafsir Al-Quran harus mengamalkan kebenaran Quran, kebenaran sunnah yang sudah didapat melalui pengajian-pengajian.
sehingga bukan hanya sebatas pengetahuan. Nah, salah satunya praktek tentang tolong menolong atau dakwah kemanusiaan, memanusiakan manusia. Kalau kita tidak ketemu dalam satu akidah, alhamdulillah kita ketemu dalam satu bangsa. Sehingga bangsa Indonesia ini kita menyatu. Nggak ketemu akidah, nggak masalah. Kita ketemu satu bangsa. Kalau tidak ketemu satu bangsa, alhamdulillah kita ketemu sama-sama manusia. Maka tugas kita, kewajiban kita sebagai seorang muslim memanusiakan manusia. Salah satunya tolong menolong dalam hal kemanusiaan. Dan ini butuh ilmu, butuh pendidikan, butuh pelatihannya. Dan alhamdulillah Allah pilih Bapak dan Saudara. Allah titipkan pendidikan, pelatihan, ilmu tentang pencarian dan pertolongan ini kepada panjenengan. Sehingga kami yang di sini khususnya pengurus-pengurus dari Majelis Tafsir Al-Quran itu tidak Allah pilih untuk dititipi ilmu seperti yang Allah titipkan pada panjenengan. Maka di MTA ini sesama muslim ini kita berbagi amanah. Panjenengan yang Allah titipkan ilmu, maka dengan ilmu itu mujahadah, bersungguh-sungguh dalam kemanusiaan. Kami yang tidak Allah titipkan ilmu tentang pencarian dan pertolongan, bersungguh-sungguh dalam mensupport panjenengan. Maka ini penting pada bapak-bapak, ustadz-ustadz, pengurus-pengurus MTA ini tingkat pusat perwakilan cabang. Coba mari kita lihat saudara-saudara kita ini. 7 hari kurang mandi, nek mboten percaya mesti ambune rada rainak-rainak. Karena berpanas-panas, berhujan-hujan, kurang tidur, kurang makan, kurang apa lagi ini, kesehatannya juga berkurang. Jadi beliau-beliau ini mengorbankan semuanya dalam rangka persiapan jika satu saat nanti Allah memanggil melalui dakwah kemanusiaan. Maka beliau-beliau ini yang berangkat, tidak mungkin kita niatnya mau ngesar, kalau kita yang berangkat malah disari nanti kita, karena tidak ada ilmunya. Kita tidak pernah mendapatkan pelatihan. Andai kata sekarang posisinya dibalik, kita yang berdiri di sana sejak tadi, beliau-beliau yang duduk di sini, tentu kita pun juga tidak akan kuat. Oleh karena itu, semua pengorbanan yang dilakukan butuh support. Maka anjurannya kepada seluruh bapak-bapak pengurus MTA dimanapun berada untuk memberikan support dengan support terbaik. Itu semaksimal yang bisa kita lakukan, sehingga saling berta'awun, kita memberi support, berdoa, beliau-beliau yang berangkat dalam dakwah kemanusiaan ini. Sehingga dengan demikian insya Allah kita semua akan menjadi sebaik-baik hamba di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tidak lupa pada bapak-bapak dari Basarnas, terima kasih telah mentransfer ilmunya kepada saudara-saudara kami ini, baik dari SAR MTA maupun SAR At-Turos dari Pondok Pesantren Binbas Piyungan. Mudah-mudahan ilmu yang panjenengan transferkan ini menjadi amal soleh tabungan panjenengan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setelah mendapatkan ilmu, setelah tadi yel-yelnya penuh dengan semangat,
Pertanyaannya, kalau nanti sudah pulang ke rumah, kira-kira jika seruan kemanusiaan memanggil, berangkat atau tidur di rumah? Pertanyaannya itu. Mungkin saat ini semuanya semangat. Untuk yel-yel semangat. Ditanya siap, semangat karena masih di sini. Nggak ada keluarga, nggak ada istri, nggak ada anak. Tapi nanti kalau saudara-saudara sudah pulang kembali ke rumah, godaan setan itu luar biasa. Ketika mau berangkat dalam misi kemanusiaan bersinergi dengan pemerintah, delalah anaknya pas sakit, istrinya sakit, mau berangkat berat itu, padahal tidak bisa digantikan. Keahlian yang ada pada saudara ini tidak bisa kami gantikan. Maka tidak mungkin, misalkan jenengan telepon saya hari ini tidak bisa berangkat Ustadz, mohon digantikan. Loh, saya nggak bisa, nggak punya ilmu di situ. Sehingga pelatihan ini, pendidikan dan pelatihan ini bukan hanya untuk kulaan pengetahuan ilmu tentang SAR, bukan. Namun sesudah ilmu didapat, ada pertanyaan lanjutan. Berarti jenengan sekarang sudah menjadi orang yang berilmu dalam bidang SAR. Sedangkan Allah tegaskan, kul hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun, innama yatadzakkaru ulul albab. Tentu beda ketika panjenengan belum ikut pendidikan SAR ini dan sesudah ikut, itu beda. Kalau hanya sama saja, ya apa gunanya mengikuti pendidikan semacam ini kalau nggak ada manfaatnya untuk sesama? Maka orang yang tahu harus beda dengan orang yang tidak tahu. Makanya nanti kalau memang Allah menyeru untuk misi kemanusiaan melalui sinergitas dengan pemerintah kita, SAR MTA, Aturos atau SAR mana saja yang sudah mengikuti pendidikan ini, harapannya terpanggil hatinya. Insya Allah mulia, sangat istimewa. Menolong sesama itu di hadapan Allah sangat istimewa. Karena manusia itu banyak yang hanya siap ditolong, tidak siap menolong. Pengennya hanya ditolong terus, tapi giliran untuk menolong mundur. Nah, kita sebagai seorang muslim harus ikhlas menolong, siap menolong. Insya Allah terus bersinergi dengan pemerintah, kita tidak melangkah sendiri. Jalin komunikasi yang baik, sinergitas dengan pemerintah, karena biar bagaimanapun kita ini satu bangsa. Dan perlu kami sampaikan, bapak-bapak, MTA ini demi Allah ini bagian dari NKRI juga, demi Allah. Sehingga jika memang dipandang kami diperlukan untuk bersinergi dengan bapak-bapak di pemerintahan dalam misi kemanusiaan, sosial atau hal apapun, selama itu untuk kebaikan, kemaslahatan negeri ini, insya Allah kami siap 24 jam di WA ataupun tidak di WA. Sebagaimana yang disampaikan Bapak Bagus tadi. Selamat mengemban amanah baru, saudara-saudaraku, baik SAR MTA maupun SAR Aturos. Ingat, bergerak kita tanpa pamrih. Bergerak kita hanya mengharap ridha Allah. Bergerak kita hanya untuk menjemput keberkahan dari Allah. Maka bergeraklah, berjasalah
tapi jangan merasa berjasa. Berjasalah tapi jangan minta balas jasa. Karena yang akan membalas kita hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat mengemban amanah baru, selamat bertugas. Mudah-mudahan menjadi pribadi-pribadi yang muktaman, yang amanah betul dalam mengemban misi penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengemban amanah suci dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga lurus sesuai dengan tujuan hidup kita di dunia. Kita hidup di dunia alasan satu-satunya hanya untuk Allah. Maka jangan bergerak kecuali hanya untuk mengharap ridha Allah. Kembali kita pun hanya kepada Allah. Maka bismillah, bergerak menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jazakumullah khairan katsira, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, memasuki acara yang kelima, yakni pelepasan tanda peserta dan pemberian topi secara simbolis sebagai anggota baru SAR MTA dan SAR At-Turat. Siap, gerak. Maju. Jalan. Dan kami mohon kepada Al-Ustadz Nur Khalid Saifullah berkenan maju dan kiri. memberikan topi Jalan. secara simbolis kepada peserta. Berhenti. Gerak. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Lapor. Perwakilan pelepasan tanda peserta anggota Diklat SAR dan penyertaan topi anggota SAR. Siap. Laksanakan. Pelepasan tanda anggota Diklat SAR telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Al-Ustadz Nur Khalid Saifullah LCM dan kami mohon kepada para peserta untuk memakai topi sebagai tanda sebagai anggota baru SAR MTA dan SAR At-Turas. Haluan kanan. Jalan. Maju. Jalan. Berhenti. Gerak. Balik kanan. Gerak. Istirahat tempat. Gerak. Hadirin yang kami hormati, memasuki acara yang keenam yakni foto bersama dengan peserta Diklat SAR angkatan ke-13 tahun 2022 dan mohon berkenan untuk maju kepada Al-Ustadz Nur Khalid Saifullah LCM kepada Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Karanganyar, Bapak Kapolres Kabupaten Karanganyar atau yang mewakili, kepada Bapak Didit Ari, kemudian Ketua Panitia Diklat BPBD Karanganyar, Camat Mojogedang,
Kepala Desa Mojogedang, Kapolsek Mojogedang, dan pimpinan Pondok Binbas. Oke. Kami mohon kepada yang kami sebutkan tadi bisa mohon berdiri dan foto bersama dengan peserta Diklat SAR. Dan satu lagi Kepala Desa Pojok dan kepada dan Ramil kami mohon untuk bisa foto bersama. Sekalian kepada Kepala Satpol PP dan Pak Arif berkenan untuk foto bersama. Ya, kepada Kapolsek tadi mewakili Bapak Dandim ya. Hadirin dimanapun yang kami hormati, peserta Diklat SAR tahun 2022 pada kesempatan kali ini berjumlah 124 dan berasal dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk juga dari SAR At-Turos. Baik, kepada tamu undangan kami mohon untuk kembali ke podium dan kami ucapkan terima kasih sudah berkenan hadir dan mengikuti penutupan Diklat SAR tahun 2022. Hadirin yang kami hormati, kami mewakili rekan-rekan panitia memohon untuk berkenan menuju ke ruang ramah tamah dan kepada yang bertugas bisa mempersiapkan diri. Sekali lagi kepada seluruh tamu undangan untuk berkenan menuju ke ruang ramah tamah. Setelah ini kami mohon untuk panitia memberikan arahannya.
Hadirin yang kami hormati, serangkaian acara sudah kita ikuti satu demi satu, memasuki acara yang terakhir, yakni penutupan. Mari kita tutup acara pada kesempatan siang hari ini dengan bacaan hamdalah. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada semua tamu undangan, termasuk juga kepada Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Karanganyar, Kepala Kantor Basarnas Semarang yang diwakilkan oleh Bapak Didit, kepada Komandan Kodim yang diwakilkan oleh Komandan Koramil Mojogedang, dan segenap tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih. Hadirin dimanapun yang kami hormati, kami mewakili panitia memohon maaf jika banyak kesalahan. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.